ayune kelebihan orang Yahudi itu. Jadi tidak tergoyahkan. Maka kita coba menarik kesimpulan dari perjalanan kita juga di SV Plus ini ya, Bapak Ibu. SV Plus juga sesungguhnya kalau kita lihat lahir dari paradigma yang sifatnya spesial, khusus gitu ya. Ya, ingin mengedepankan satu tekad di mana kita ingin mengangkat sesuatu nilai yang berbeda dari paradigma umum. Ya, ketika konsep-konsep sosial atau yang disebut dengan social crime ya, yang terus dikembangkan. Nah, kita ingin melahirkan satu paradigma yang berbeda bahwa untuk bisa memimpin dan terbaik itu memang konsepnya adalah konsep menemukan ide-ide terbarukan yang belum pernah dilakukan dan belum pernah digarap. Seperti Yahudi ini kan semuanya menjadi penemu, Pak, ya. Facebook siapa yang menemukan? Yahudi kan? Google siapa yang menemukan? Yahudi. Starbucks siapa yang menemukan? Yahudi. Pokoknya bisnis-bisnis yang luar biasa yang hari ini tumbuh jadi bisnis yang besar, konsepnya itu dikembangkan oleh para pemikir yang bisa menemukan sesuatu yang terbarukan. Makanya membangun budaya itu yang dimaksud adalah bagaimana manusia mampu membangun budaya yang terbarukan, yang belum pernah ditemukan atau dilakukan oleh orang lain. Sehingga apa? Sehingga dengan penemuannya itu akhirnya mampu diikuti. Apa yang dikembangkan yang menjadi semangat mereka ya ketika ingin menciptakan sesuatu yang baru itu ya. Jadi sesuatu yang baru yang diciptakan itu dilandasi oleh semangat ingin memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi ada konsep ingin menciptakan kemudahan, ingin memberikan satu perubahan, kecepatan, kemudian pelayanan. Ya, seperti Google, seperti Facebook, itu kan semua dikembangkan bagaimana orang itu bisa dipersatukan dalam satu komuniti. Kemudahan di dalam mengumpulkan manusia yang tadinya berjarak, ya, dengan begitu jauh gitu ya. Sekarang sudah mampu terhubung dengan lintas negara, lintas bangsa, dengan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa gitu ya. Kita mau Zoom, Meet dengan negara manapun sudah tidak ada batas. Kita mau pertemanan dengan siapapun juga tidak ada batas. Kita mau chatting dengan bangsa manapun, berbeda bahasa apapun, sudah tidak ada yang sulit. Jadi itu semuanya dikembangkan, akhirnya mampu menciptakan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kehidupan manusia. Jadi satu
satu semangat yang terus dikembangkan, yakni satu tekad untuk merubah dunia. Jadi tekad untuk merubah sesuatu yang sulit menjadi mudah. Jadi tadinya manusia itu serba susah gitu ya, artinya sekarang serba mudah ya. Artinya orang dulu mau impor ekspor, betapa sulitnya, birokrasi yang sedemikian sulit. Sekarang sudah tidak ada yang sulit untuk melakukan ekspor impor. Kalau dulu pengiriman tenaga kerja harus lewat Departemen Luar Negeri, Depnaker, dengan prosedur yang sangat sulit sekali. Sekarang semuanya sudah mampu tercipta head to head. Jadi apa yang dibutuhkan di sana langsung bisa kita suplai dari sini. Termasuk sekarang banyak sekali teman-teman yang mengembangkan usaha-usaha seperti food farm, ya dari desa-desa yang terpencil pun itu mampu memasarkan ya produk-produk beras-beras pilihan yang dikirim langsung melalui ekspedisi ke negara tersebut, misalkan seperti ke Singapura ya. Jadi seperti di desa saya itu sudah ada yang kreatif, Pak, dan harganya bisa berkali lipat, mengumpulkan seperti beras-beras yang memang spesial seperti beras merah Rojo Lele yang memang dibutuhkan betul secara kualitas oleh negara-negara maju. Dulu kan sulit sekali ya, sekarang tinggal panggil ekspedisi yang siap mengirim ke luar negeri. Jadi hal itu terus dikembangkan dan itu diprakarsai oleh mereka, para Yahudi. Kemudian Yahudi itu sangat menghargai yang namanya apa tadi, ilmu pengetahuan, pendidikan. Bangsa yang paling menghargai terhadap pendidikan ya ini bangsa Yahudi. Maka wajar ya yang diasah adalah pada ranah kecerdasan, pada ranah pikirnya. Oleh karenanya kalau kita ingin maju seperti mereka ya, tidak ada jalan yang lain yang harus terus kita kembangkan kecuali dengan cara kita terus memperkuat yang namanya pendidikan, pelatihan. Kita terus mengikuti perubahan-perubahan dunia, pembaharuan-pembaharuan. Kita harus memanggil banyak ya pakar yang sudah maju, baik dalam IT, baik dalam semua bidang yang ada gitu ya, dari 12 divisi tadi gitu. Itu harus kita rutinkan dalam pertemuan-pertemuan MTPR kita. Maka nanti Bapak Ibu yang bekerja di semua divisi coba terus mengadakan satu kerjasama skala luas ya, dengan menggandeng mereka yang memang maju pada bidangnya gitu ya. Misalkan di bidang food, catering mana yang akan kita ajak kerjasama. Kemudian fashion ya, konveksi mana yang mau kita ajak untuk kita kerjasamakan, sehingga semuanya nanti jelas ya, tersusun ya, tersusun dengan baik langkah-langkah kerja kita ya, untuk terus memperkuat branding kita pada posisi yang kita ingin angkat, yakni profesional public service. Jadi spesialisasi kita pada penguatan pelayanan ya. Kekuatan pelayanan ini kita perkuat dengan kekuatan optimasi, dengan pembangunan sistem online yang menjadi aset digital utama kita. Jadi memang aset digital yang akan kita kembangkan ya pada sisi itu secara terus menerus ya, kontinu. Jadi satu divisi itu memang harus nantinya memiliki banyak domain yang dikembangkan. Contoh ya, dalam bidang fashion harus memiliki domain seragam pramuka.com, harus memiliki
seragam smp.com, harus memiliki seragam batik.com, harus sampai spesifik itu. Catering juga demikian, diperdetail lagi sampai kepada pengembangan kepada domain-domain produknya, kambingguling.com, atau kalau sudah ada ya kambingguling.net kan apa ya. Kemudian karanganbunga.com. Kemudian kalau mesin ya mesin yang spesifik ya, mesin apa yang ingin dikuatkan, mesin pompa air.com, mesin kolam renang.com. Itu menjadi backlink sekaligus menjadi domain-domain authority yang akan bekerja secara spesifik menguatkan daripada mesin-mesin pelayanan kita ke depan. Oleh karena itu satu investasi gitu. Yahudi itu cara bekerjanya juga seperti itu. Dia kalau dalam hal bisnis nggak tanggung-tanggung gitu ya, punya tekad dan disiplin yang sangat kuat dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi diperdalam, diperluas gitu. Untuk apa? Ya untuk memudahkan gitu. Bahkan seperti Facebook, seperti Google, pada awal-awal dia ya ingin memberikan satu pelayanan itu, semuanya diberikan gratis gitu ya, free, termasuk plugin tuh diberikan gratis semua gitu ya. Dalam rangka apa? Di dalam rangka edukasi kan, atau pendidikan. Jadi konsumen itu memang harus kita didik, harus kita manjakan. Apakah itu tidak modal dulu? Ya pasti modal dulu semua itu ya kan? Akan tetapi dari proses kita memanjakan konsumen ya, kalau kita dalam spesialisasi mengembangkan pelayanan ya, kita kan seperti memodali. Misalkan kita memodali seragam pramuka.com, kan sebenarnya itu yang butuh kan konsumen kan, tapi kita yang membelikan domainnya, kita yang membelikan hostingnya, sehingga konsumen untuk menemukan seragam pramuka itu dengan mudah sekali. Jadi akan sangat kuat gitu. Seperti hal yang sudah kita lakukan, misalkan kita sudah melakukan banyak penguasaan spesifik ya, misalkan jasa pramurukti.com, persewaan peralatan catering.com. Itu kalau kita optimasi ya, kita semuanya pada awalnya memang memodali ataupun kita memberikan satu kemanjaan kepada konsumen gitu, sehingga kita menguasai di semua lini kebutuhan masyarakat di seluruh kota. Jadi cara kerja pikiran Bapak Ibu kita memang harus naik ke langit gitu ya, membaca pikiran manusia yang di bumi. Jadi kebutuhan apa yang di bumi itu harus betul-betul kita tangkap. Kebutuhan manusia yang di bumi itu kita atur dari langit. Jadi seperti peralatan catering itu kan kita atur di seluruh kota ya, kita ciptakan marketnya di situ, kemudian kita ciptakan agen-agennya di bumi gitu kan. Di bumi kita memiliki banyak keagenan yang ada itu kita tarik ke langit kembali. Jadi Humayak menuju ilahi. Setelah itu diturunkan lagi ke bumi, tapi sudah dalam bentuk pelayanan gitu ya. Dan setelah pelayanan itu terjadi, sebagaimana Google hari ini memberikan pelayanan kepada seluruh manusia di muka bumi dalam hal menciptakan mesin pencari gitu kan. Nah sekarang coba bayangkan, seluruh manusia di bumi akan membutuhkan yang namanya mesin indexing. Ya memang 150.000 setahun. Ada yang 100 cuma 200.
Oh, ada 100 hari ya. Tapi kali berapa miliar manusia di bumi akan membeli mesin itu? Berapa penghasilan Google? Bapak Ibu bisa ngitung betapa kayanya mereka. Dan uniknya, Yahudi yang di mata orang-orang Muslim pada paradigma umum, gitu ya. Yahudi itu kan seperti ngomong yang menakutkan kan? Kalau dalam pandangan Quraisy Shihab, wow, Yahudi itu adalah seperti musuh yang menakutkan. Gitu. Itu kalau menurut pandangan paradigma umum. Jadi kita ini jangan ikuti kayak gitu loh, maksud saya. Coba beralih kepada berani merubah dunia seperti Yahudi merubah dunia, seperti Yahudi yang dimusuhi orang satu negara, bukan satu negara aja, seluruh negara di muka bumi ini memusuhi Yahudi. Mengapa? Dianggap sebagai pengacau. Kenapa? Karena konsepnya yang mampu menembus ya pada ranah kekuasaan. Jadi konsep-konsep yang dikemas oleh negara yang berorientasi kepada kekuasaan ini ditembus oleh satu pemikiran yang ingin mensejahterakan, memudahkan. Ya. Jadi birokrasi itu sesungguhnya kan seperti mempersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah seperti Pak Wi itu? Akte gratis jadi beratus-ratus ribu gitu ya. Nah kita sekarang berpikir gini, seperti Yahudi yang memiliki paradigma khusus, bahwa bisnis dibangun untuk memberikan kemudahan, memberikan pelayanan, memberikan satu kemudahan. Makanya jangan aneh ya, seperti bos-bos Microsoft, ya, bos-bos Facebook, yang hari ini penghasilannya sudah unlimited itu, ya. Dari hasil bisnisnya itu selalu kita dengar bahwa 90% itu disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan amal atau sosial. Bapak Ibu sekarang sudah ada belum 10%-nya dari penghasilan? 50%. Oh, 50%. Ngambil 99%. Oh. 50% tapi motong. Ya. Pak Kiti katanya 99% ya. Coba di audit. Jadi sudah bisa belum seperti cara berpikir Yahudi yang sudah menjadi manusia super kaya itu. Apakah kita ini bisa, Bapak Ibu ya? Apakah kita ini akan bisa seperti mereka? Kalau tekadnya kuat, konsisten, disiplin dalam membangun bisnis, bisa saya simpulkan bisa. Contoh satu bidang saja, Go-Getting Tool misalkan. Itu diperkuat situs itu, kemudian keagenannya terus ditambah. Kemudian pelayanannya dipercepat, segala akses kemudahannya diperkuat. Itu yang hari ini mungkin sehari hanya ngelayanin 3-4 transaksi. Nanti pada tahun berikutnya ya, tahun berikutnya lagi bisa ratusan transaksi, bisa ribuan transaksi, karena kan terus dikembangkan dengan backlink yang baru. Jadi anak-anak muda kita, generasi yang lebih milenial itu sudah harus bisa menangkap hal itu, gitu. Dan konsepnya juga harus lebih dikembangkan. Bagaimana bisa melayani manusia yang sebanyak itu? Fashion kayak seragam pramuka saja. Seluruh Indonesia itu kalau dihitung berapa ribu sekolah, ya. Kalau kita memberikan modal yang hanya dalam bentuk domain dan hosting, paling berapa sih setahun? Paling 1 juta cukup ya. Kita sudah menguasai
pasar seluruh Indonesia untuk khusus seragam pramuka Palembang, seragam pramuka Surabaya, Jakarta, ya kan, Papua. Coba cek berapa SD sampai SMA itu jumlah sekolahan, pasti jutaan kan. Jadi kita bisa melayani 10%-nya saja dari jumlah sekolah itu. Berapa omset yang bisa diciptakan oleh SB Flash Fashion, ya. Kemudian semua divisi berpikir seperti itu, ya. Semua divisi seperti itu. Jadi branding utama akan menempatkan banyak domain-domain khusus yang akan kita tempatkan di halaman depan daripada branding utama itu. Jadi kemarin sudah saya kasih ilustrasi pengembangan seragam itu bisa dalam banyak hal. Nanti bisa dibaca di depan, itu tinggal nanti dikembangkan secara spesifik ke pengembangan domain. Nah, itu bagaimana caranya supaya mampu mengangkat secara finansialnya, ya. Cari ceruk yang paling dominan dulu. Jadi ceruk yang paling dominan yang sekiranya mampu menghasilkan putaran ekonomi, ya. Jadi dari beberapa tadi yang sering kita lihat itu hanya baru masih pada ceruk-ceruk tertentu, belum mencoba ke yang lain. Jadi kita bisa berkembang karena kita mampu untuk mengkreat dan mencoba sesuatu yang baru. Jadi tidak takut untuk mencoba. Jadi karakter Yahudi itu yang paling dominan dan paling paling utama dikembangkan itu membuat penemuan-penemuan baru. Jadi dari analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasar, ya. Jadi itu harus kita tangkap baik-baik, ya, sehingga apa yang dikembangkan di kita ini nanti bisa terus berkembang menjadi semakin luas, menjadi semakin besar. Ada pertumbuhan yang terus bisa kita tingkatkan dari waktu ke waktu, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, kita bersyukur sudah pada posisi ini, ya. Artinya tinggal konsentrasi kita semuanya untuk bisa konsisten, ya. Karena konsisten itu sesuatu yang sulit dilakukan. Jadi kebanyakan yang terjadi hari ini, orang itu cepat merasa bisa dan merasa tahu, tapi tidak melakukan pengembangan secara konsisten. Nah, generasi ke depan kita harus kita latih ke arah situ. Kita sudah memiliki dan membangun tim CSO. Tim CSO yang ada adalah satu aset yang betul-betul harus kita jaga, ya, betul-betul harus kita rawat, ya, betul-betul harus kita latih. Nah, beberapa waktu kemarin, pembelajaran kemarin, kami melihat bisa ada rekrutmen dari Bu Silma masuk ke kalangan mahasiswa. Itu kita syukuri. Jadi sudah ada satu langkah kreativitas, ya, untuk bisa mengembangkan dari mesin pelayanan. Karena branding SBPS itu adalah pada penguatan mesin pelayanan. Jadi bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui program pendidikan yang kita kembangkan. Nah, kami berharap yang lain juga demikian. Teman-teman, apalagi yang ada Game over now.